Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baca doa awal pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa kalian mengisi daftar hadir online yang telah di-share di grup kelas masing-masing. Oke, masih tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke KD berikutnya atau bab berikutnya, yaitu KD 3.8 tentang menganalisis surat niaga. Nah, sebelumnya kan kita telah mempelajari tentang KD 3.7 mengenai surat dinas. Apa sih surat dinas? Masih ingat? Nah, surat dinas adalah surat resmi yang bersifat kedinasan. Itu surat dinas. Oke? Saya akan melanjutkan materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran di KD hari ini, siswa dapat menguraikan pengertian surat niaga dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengklasifikasi jenis-jenis surat niaga dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengemukakan prosedur pembuatan surat niaga dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menganalisis permasalahan pembuatan surat niaga dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan surat niaga dengan tepat sesuai standar dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat membuat konsep surat niaga dengan tepat dan benar sesuai kaidah dengan tepat. Yang ketujuh, siswa dapat membuat naskah surat niaga dengan tepat dan benar sesuai kaidah dengan tepat. Oke, nah, apa sih surat niaga itu? Nah, kalian kan sering kali mendengar surat. Nah, surat di dalam korespondensi itu sangatlah banyak. Sebelum surat dinas kan ada surat pribadi, terus sekarang surat niaga. Nah, apa sih surat niaga itu? Nah, surat niaga adalah surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha atau perusahaan untuk keperluan niaga atau bisnis. Nah, itu surat niaga. Nah, surat niaga itu bersifat intern maupun ekstern. Hal tersebut tergantung situasinya. Untuk intern, surat itu dilingkup dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, peredaran surat itu dilingkup atau di dalam perusahaan tersebut. Kalau ekstern berarti peredaran surat tersebut antara perusahaan yang membuat dikirimkan ke perusahaan orang lain. Jadi kalau ekstern itu keluar, maksudnya dikirimkan ke perusahaan yang lain. Nah, nama lain dari surat niaga itu bisa juga disebut dengan surat dagang maupun surat bisnis. Nah, jadi kalian pahami ya, surat niaga itu nama lainnya bisa surat dagang maupun surat bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, apa sih ciri-ciri dari surat niaga? Yang pertama, berkaitan dengan hal bisnis atau perdagangan. Yang kedua, dibuat secara resmi dengan bahasa yang baku dan ketentuan penulisan surat yang baik. Jadi menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang baik dan persuasif untuk menarik perhatian. Persuasif itu maksudnya mengajak. Mengajaknya dengan cara yang sopan supaya si penerima surat itu tertarik dengan isi surat tersebut. Yang keempat, menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas dan mudah dimengerti. Yang terakhir, cenderung menggunakan bentuk formulir agar lebih efisien, hemat waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, apa sih permasalahan dalam surat niaga yang sering kali ada? Nah, permasalahan itu biasanya ini ada kesalahan dalam penulisan kepala surat atau kop surat. Jadi, dalam penulisan kop surat atau kepala surat itu harus hati-hati dicek, mulai dari nama instansinya, alamatnya,
email, websitenya. Nah, untuk email dan website itu harus aktif terus. Kalau misalnya ganti, nah itu harus diperbarui di kop suratnya. Logonya juga harus jelas juga, nomor teleponnya juga. Yang kedua, terjadi ini kesalahan dalam penulisan lampiran. Yang ketiga, terjadi kesalahan penulisan tanggal surat. Jadi tanggal surat itu kan harus update ya. Jadi ketika surat itu dibuat harus sesuai dengan tanggal pembuatan. Jadi jangan sampai salah. Yang keempat, terjadi kesalahan dalam penulisan alamat surat. Nah, itu harus hati-hati. Kalau surat yang dituju itu salah pengetikan, otomatis kan surat itu tidak sampai di tangan yang tepat atau orang yang dituju. Yang terakhir, kesalahan penulisan salam pembuka dan salam penutup. Kemudian, nah, bagaimana sih prosedur pembuatan surat niaga itu? Yang pertama ini ya, dibuat untuk membalas surat yang masuk atau karena adanya kebutuhan dari pengiriman. Yang kedua, pembuatannya dimulai dari pengumpulan data yang dibutuhkan seperti surat, iklan, situasi, kondisi, dan lain-lain. Yang ketiga, surat diketik lengkap dengan amplopnya. Yang keempat, surat dicatat dalam buku agenda untuk mendapatkan nomor surat. Yang kelima, selanjutnya surat dilipat dan dikirim. Yang terakhir, bila surat dikirim melalui email atau surat elektronik, maka tidak perlu dibuatkan amplopnya. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis dari surat niaga. Ada surat perkenalan, ada surat permintaan penawaran, ada surat penawaran, ada surat pesanan, dan surat pengiriman pesanan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Surat perkenalan yaitu surat yang dibuat oleh penjual yang ditujukan kepada calon pembeli yang isinya memperkenalkan informasi hasil produksi atau usaha dalam perniagaan serta keterangan-keterangan yang lengkap. Yang kedua, surat permintaan penawaran yaitu surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada penjual. Isinya meminta penjual memberikan keterangan atau penjelasan tentang suatu produk. Yang ketiga, surat penawaran. Surat dari penjual kepada calon pembeli yang berisi penawaran barang dan jasa. Yang keempat, surat pesanan, yaitu surat yang dikirimkan kepada calon pembeli ke penjual untuk membeli barang atau jasa. Yang kelima, surat pengiriman pesanan, yaitu surat yang dikirimkan oleh penjual yang isinya memberitahukan kepada pembeli bahwa surat pesanan sudah diterima. Kemudian, nah ini ada surat pengaduan atau komplain, surat penagihan, surat penangguhan pembayaran, surat referensi, dan surat perjanjian. Kita bahas satu persatu. Dari surat pengaduan atau komplain yaitu surat yang sifatnya memberitahukan pihak penjual mengenai penerimaan barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Yang ketujuh, surat penagihan adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli berisi peringatan agar pembeli membayar utangnya yang sudah lewat. Yang kedelapan, surat penangguhan pembayaran yaitu surat yang dibuat oleh pembeli karena adanya surat penangguhan dari penjual. Yang kesembilan, surat referensi yaitu surat yang dibuat dan dikeluarkan apabila suatu lembaga atau perusahaan memerlukan informasi tentang keadaan seseorang. Yang kesepuluh, surat perjanjian yaitu surat yang berisikan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing yang saling mengikatkan diri. Oke, selanjutnya berinjak ke kesimpulannya. Surat merupakan putih hitam di atas putih dan sebagai pedoman kerja disebabkan di setiap instansi itu memerlukan dokumen tertulis yang dapat menjadi bukti yang sah di kemudian harinya. Surat niaga disebut juga dengan surat perdagangan atau surat bisnis. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sebelum saya mengakhiri, marilah kita baca doa akhir pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jangan lupa kalian
Lengkapi tugas pada pertemuan yang lalu, seperti membuat surat pribadi di buku tulis, mengerjakan LKS tentang surat dinas, kemudian membuat laporan surat dinas. Nah, kesemua tugas itu ada di link yang telah di-share di grup masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.